Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Inan Widaya akan mempresentasikan pembuatan aplikasi geospasial yaitu plugin untuk menghitung jarak dan sudut menghasilkan koordinat pada QGIS. Nah, untuk pertama-tama kita buka terlebih dahulu sudut dan jarak plugin pada sudut dan jarak terlebih dahulu. Nah, kita atur dulu untuk proyeksinya. Proyeksinya kita pakai 49S, terus koordinatnya saya pakai ini. Nah, untuk azimutnya saya pakai 45 derajat, jaraknya 1000. Nah, ini pakai satu jumlah titik yang diplot, terus diplot. Nah, maka akan maaf, ininya jangan dicentang dulu. Aku ulangin dulu. Nah, untuk ini untuk yang pertama yaitu kita memplotkan terlebih dahulu jaraknya sesuai apakah dia udah berhasil apa belum. Nah, untuk yang pertama ini kita plot. Nah, akan muncul koordinat di sini. Nah, ini ada dua koordinat ya teman-teman. Ya, karena yang koordinat yang pertama itu koordinat awal yang diinputkan, dan koordinat yang kedua itu adalah koordinat yang sudah diketahui koordinat barunya gitu. Lanjut untuk persoalan yang pertama. Ya, persoalan pertama itu kita pengguna masukkan huruf dan bukan angka seperti yang telah dibahas di atas untuk kolom jarak maupun azimut. Nah, untuk kolom jarak maupun azimut kita pakai salah satu aja, misal jarak. Kita pakai Nah, kita plot dulu. Nah, nanti akan muncul notifikasi invalid untuk jaraknya yaitu high. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk kondisi yang kedua itu pengguna menginginkan untuk berubah sendiri sistem proyeksi dari layar yang dibentuk. Nah, sebenarnya saya sudah mencoba berbagai cara untuk mengatur sistem proyeksinya ini sesuai dengan yang diminta di persoalan, tapi ternyata atau mungkin QGIS saya itu error atau gimana, crash karena ini yang terbaru. Terus saya pakai dengan berbagai cara script itu tetap aja error, dan jadi saya untuk kondisi yang kedua itu belum berhasil dan mohon maaf sekali. Nah, untuk kondisi yang ketiga yaitu azimut yang dimasukkan lebih dari 360 derajat. Ini misal tadi aku pakai 200 meter, untuk koordinatnya lebih dari 360, berarti aku pakai 380 misal. Nah, aku plot. Nah, ini akan muncul. Nah, kan tadi awalnya untuk koordinat yang awal itu kan awalnya di sini toh. Nah, ini ya kan koordinat yang awal. Nah, jadi kalau seandainya dilihat dia akan muncul koordinat baru dan dia tetap memperhatikan arah azimutnya gitu. Jadi ini kalau 380 kan kalau dikurangi 360 kan jadi 20 ya. Nah, ini dengan koordinat dengan azimut 20 ini suatu koordinat baru dapat diplotkan gitu. Lanjut untuk kriteria yang keempat, jarak yang dimasukkan melebihi batas kelengkungan bumi sehingga tidak sesuai dengan
rumus yang digunakan. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita kan kelengkapan bumi itu berada di 13.500, ya, yaitu 13.500. Nah, ini batas kelengkapan bumi. Jadi untuk mengeceknya itu kita pakai misal 5 dengan azimut 30 misal. Kita plot. Nah, ini akan muncul notifikasi jarak tidak diperkenankan karena melebihi batas kelengkapan bumi gitu. Jadi ini untuk kriteria yang keempat ini sudah berhasil. Nah, untuk yang kelima itu input pengguna terbalik antara X dan Y. Nah, ini saya copy dulu, saya ubah koordinatnya X dan Y. Ya. Oke, nah ini untuk jaraknya saya pakai 1000 tetap. Kita plot. Oh, ternyata ada notifikasi nilai koordinat yang Anda inputkan terbalik antara X dan Y. Jadi ini untuk yang ke-5 kriterianya berhasil. Nah, untuk yang ke-6 itu pengguna ingin agar plugin dapat digunakan untuk plotting azimut dan jarak secara terus-menerus, sehingga titik awal akan terupdate dengan titik terakhir yang diperoleh dari hasil hitungan sebelumnya pada saat tombol plot ditekan. Oke, jadi kan ini kita ubah ya. Kita ubah dulu posisinya. Oh ya, untuk ini sini. Nah, kita pakai 30 derajat dengan 1000. Nah, ini semisal kita pakai ini, saya uncentang dulu biar tidak mengganggu penglihatan. Kita pakai 4 misalnya, 4 titik. Oke, kita plot. Nah, ini akan secara otomatis akan bentuk karena yang koordinat yang bawah ini adalah koordinat awal, maka dia akan akan menambah 4 titik. Jadi 1, 2, 3, 4 dengan azimut 30 derajat gitu. Ya udah terbukti. Yang selanjutnya untuk yang ke-7 yaitu pengguna ingin menggambarkan garis dari titik awal ke titik selanjutnya secara otomatis. Jadi ini terus kita klik aja yang bagian ini menggambar secara otomatis, kita plot. Nah, dia akan secara otomatis membuat garis gitu. Nah, semisal kalau samanya kita buat jumlah titiknya 2, ya, dia juga akan secara otomatis akan membuat 2 nih, kayak nih, ya kan akan menjadi 2. Kalau samanya dia diubah-ubah juga, diubah-ubah azimutnya biar seperti kincir angin, yaitu misal kita 30 tambah 30 lagi jadi 60. Kita plot lagi. Nah, tambah 30 lagi karena yang titik awalnya tetap diperlihatkan ya, 90 misal. Nah, ini akan secara terus akan membentuk suatu kincir angin atau roda ya gitu. Mungkin itu sekian dari saya dari 8 permasalahan atau 8 kondisi yang tidak berhasil, yaitu nomor 2 yaitu untuk mengatur sistem proyeksi yang tidak berhasil. Jadi 1 dari 8 yang tidak berhasil dari saya untuk mengerjakan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Saya mohon maaf apabila dalam membuat video ini saya banyak kekurangannya dan tidak bagus dan sangatlah jauh dari ekspektasi kalian. Saya mohon maaf yang sebenarnya, dan juga apabila yang saya katakan itu ada menyinggung atau salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.